Baik, itu sekilas tentang keuangan yang akan kita pelajari nanti selama 1 semester. Ya, silakan. Sebelum kita mulai, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke. Baik, jika tidak ada, yuk kita masuk. Bismillah nih. Wah, manajemen keuangan, Pak. Yang saya pikirkan dulu ketika belajar manajemen keuangan, yang namanya manajemen keuangan itu pasti horor gitu ya. Ya, manajemen keuangan itu Pak horor gitu ya. Angka. Padahal di balik kehororannya itu ada kehangatan yang tersembunyi gitu di dalamnya. Nah, kita akan buat yang horor itu menjadi indah di semester ini, mudah-mudahan ya Allah memberikan itu. Gitu, ya. Nah, sebelum kita mulai pada mata kuliah manajemen keuangan ini, sehoror apa sih manajemen keuangan di mata teman-teman? Sekarang, silahkan siapkan alat tulis, kertas dan ballpoint-nya untuk kita kuis terlebih dahulu di hari ini, ya. Kuis, hari pertama kita kuis. Ya, ayo kuis. Yang lain open cam dong, yang lain ayo. Nanti saya tunjuk ini nih yang nggak open cam nih. Ayo, open cam. Kita kuis sekarang. Siapkan. Oke, sekarang mana kertas dan bolpennya? Kertas dan bolpennya mana? Kertas dan bolpennya mana? Oke, nice. Siap? Ketika Anda siap dengan kuis hari ini, silahkan katakan yes di chatting. Silakan. Oke. Ketika Anda siap, silahkan ketik yes di kolom chatting. Ya. Mantap. Nah, gitu dong, yes, gitu ya. Oke, kita siap. Pertanyaan pertama. Jadi jawabnya singkat ya, singkat jawabnya. Baik. Pertanyaan pertama adalah tulis nama Anda dan panggilan Anda dalam kertas yang Anda saat ini pegang dalam hitungan ketiga harus selesai. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang Anda pikirkan pertama kali? 3 kata maksimal mengenai mata kuliah manajemen keuangan. 3 detik harus selesai. 1, 2, 3. Oke. Baik, pertanyaan ketiga. Silahkan Anda gambarkan. Silahkan Anda gambarkan. Dalam hitungan ketiga harus sudah selesai. Silahkan Anda gambarkan pemandangan. 1, 5 detik lah ini. 1, pemandangan. 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Sekarang tunjukkan, sudah selesai. Teh Dewi Rahmawati, hati-hati di jalannya ya. Isang di jalan kayaknya. Ya, sudah selesai? Oke, nice. Ya. Saya akan open mic nih. Satu orang nih. Mana videonya ya? Bentar. Wah, langsung muncul videonya ini. Baik, siap. Teh Dewi hati-hati ya, masih di jalan ya itu ya. Baik, mahasiswa yang saya tunjuk silakan open mic dan bacakan serta sampaikan.
apa yang telah Anda tulis pada hari ini di kuis pertama pertemuan manajemen keuangan. Ya, siap. Baik, Teh Yuni, mana Teh Yuni? Yuni Siti Nuraini, mana? Teh Yuni, halo? Ada, Pak. Oh, sok, mana Teh? Silakan. Dari nama, Pak. Iya, itu yang di kertas tadi kan ada namanya ya? Unisiti ini, nama panggilannya Yuni atau Uni. Uni, oke. Terus? Halo, Teh, kemana Teh Yuni Teh? Oh, kemana Pak Yuni? Terus lanjut. Bapak yang kedua ketinggalan. Yang kedua, oke. Yang pertanyaan pertama tadi apa? Nama kan ya? Nama sama panggilan. Yang kedua, apa yang Anda pikirkan? Maksimum 3 kata terkait manajemen keuangan. Kalkulator, perhitungan, Terus? Nah, terus? sama uang. Sama uang. Oke. Nice. Terus yang ketiga, gambar apa Teh? Gambar gunung, matahari, sama jalan. Oke, sip. Gunungnya 2 ya? 3, Pak. Oh, 3. Baik, terima kasih Teh Yuni ya. Kenapa orang setiap suruh gambar pemandangan pasti gunung ya? Gunung, 2, tengahna aya matahari, pakai jalan, gigirna sawah, terus aya manuk bari ngapung gitu. Ya, Nostalgia. nanti kita akan terangkan di pertemuan ini ya. Baik, lanjut. 2 orang lagi, saya akan tunjuk. Stanley, mana Stanley? Stanley Gustian, stop open mic. Baik, Pak. Oh, kumaha? Untuk nomor 1, perkenalkan nama saya Stanley Agustian Juanda, sering dipanggil setan atau stainless, Pak. Oh. Wah, parah ini teman-teman. Terus lanjut. Yang kedua mengenai tentang manajemen keuangan. Yang pertama itu susah, Pak. Dan yang kedua rumit. Terus ketiga, Pikirannya itu aja sih, Pak. oh susah dan Cuman rumit. 2. Oke. Terus gambar naon, Bro? Terus untuk yang ketiga menggambar pemandangan seperti kayak tadi Bapak, Pak, 2 gunung, gitu, matahari, ada jalan dan di pinggirnya pohon-pohon, Pak. Oh Ya, iya, mantap. Oke. Nuhun Kang Stanley ke prokol atau barudak? Ya, sama-sama, Bapak. Oke. Siap. Sekarang saya akan tunjuk satu lagi yang open cam, yang off cam. Kang Mustafa, mana Kang Mustafa? Ini Pak, Ya, silakan Kang. perkenalkan nama saya Janam Mustafa, panggil Mus. Oh, ya Kang Mus. Siap Kang Mus. Ya, tentang keuangan. Ya, Ya, susah Pak. susah terus. Terus nong kedua nanti Pak update. 3 kata terkait keuangan, apa yang Anda pikirkan? Oh, susah, gampang, Terus mudah. mudah. Susah, gampang, tapi mudah ya, kontradiksi. Ya. Nah, maksudnya tuh. Susah, mudah. Nyata Pak, tilu. Terus yang gambar naon? Iya, pemandangan dina nggambar gitu. Ya. Gambar ieu Pak, gorengan Pak. Dina pikiran abi. Oh, gorengan itu adalah pemandangan bagimu ya? Iya Pak. Baik, nggak apa-apa, bagus.
Ya. Sudah naon, halus. Nah, baik, baru Ya, dah. Pak. Nuhun, Kang Mus. Ya. Mohon Pak, makasih juga Pak. Mantap. Mantap. Nah, teman-teman, ketika Anda memikirkan tentang manajemen keuangan, mayoritas dalam benak yang muncul teh manajemen keuangan teh pusing, susah Pak, pasti ngitung, riweuh, ribet. Itu pertanyaan kedua dari Pak, saya. azan maghrib, Pak. Oh, azan maghrib ya? Sudah azan di sana? Sudah, oke, kita break dulu. Sampai jam 18 ya. Oke. Sampai jam 18 kita break dulu. Sholat. Yang bagi yang menjalankan, terus kita gabung lagi. Jangan leave ya. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita akan lanjut berikutnya. Silakan teman-teman untuk sholat maghrib terlebih dahulu ya. Terima kasih sudah diingatkan, Kang Faisal. Silakan untuk sholat dulu. Baik teman-teman, tadi kita sempat kuis. Pertanyaan kedua yang dari saya sampaikan adalah apa sih yang Anda pikirkan perihal apa manajemen keuangan itu sih yang ada dalam benak Anda mewakili 3 kata. Ternyata tadi ada yang susah. Pasti kalau keuangan tuh ruwet, pasti ngitung, perhitungan hubungannya dengan uang dan sebagainya ya. Itu secara konsep ya orang berpikir seperti itu tuh keuangan itu. Tapi dah faktanya mah nggak seperti itu gitu. Jadi nanti akan dibahas di materi pertemuan hari ini bedanya akuntansi dengan keuangan teh apa gitu. Beda teman-teman. Anda mungkin jurusan akuntansi sekarang. Beda antara orang akunting dengan orang manajemen bagian keuangan itu berbeda. Dianalogikan seperti ini. Akunting itu adalah seorang juru masaknya. Oke. Akunting adalah seorang juru masaknya. Ya kan? Ada bahan, nyiapin bahan dan sebagainya. Gitu kan? Disiapkan. Oke, kita buat neraca, dibikinkan neraca, sudah jadi neracanya. Nah, nanti orang manajemennya memutuskan makanan yang disajikan, yang disiapkan oleh akunting itu layak untuk disajikan atau tidak kepada pelanggan. Itu manajemen yang memutuskannya. Beda ya, jelas gapnya ya. Artinya apa? Manajemen, dari sisi manajemennya, orang manajemen keuangan itu menghasilkan sebagai decision making, yang membuat keputusan atas laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh orang akuntingnya. Beda ya. Nah, wajar ketika seseorang anggap suatu perhitungan itu rumit ya. Ya, di situ adalah seni gitu ya. Seni di mana ya kita serumit apapun sekarang udah dibantu sebetulnya mah di dunia industri mah. Produk sudah banyak aplikasi-aplikasi yang memang membantu semua aktivitas akunting, laporan keuangan, kemudian untuk analisis keuangan seperti apa dan lain-lainnya. Nah, kemudian kenapa ada hubungannya dengan gambar gunung, Pak? Gitu. Asumsi yang 3 tadi teman-teman sampaikan, analoginya adalah seperti teman-teman menggambarkan gunung. Ketika saya menggambarkan gunung adalah gunung itu barudaknya dari SD kita sudah cekokin. Gunung teh gambarnya harus 2 puncaknya. Ada matahari tengahnya. Dikasih jalan. Itu yang berbekas ke kita. Sama halnya dengan keuangan. Keuangan THC pasti ngitung, pasti ruwet. Sama seperti kita mendapatkan informasi mengenai gunung di awal. Faktanya, apakah gunung harus selalu ada puncaknya? Apakah harus selalu ada jalan di tengahnya? Kan tidak. Betul nggak?
Faktanya gunung tidak seperti yang kita bayangkan. Oke, sehingga di sini pendekatannya apa? Ketika kita berangkat dengan fakta, ya, ketika kita berangkat dengan fakta, hasilnya pun akan sesuai dengan fakta dan data yang ada. Itulah keuangan. Tapi bukan berdasarkan katanya. Kalau katanya itu tebak-tebakan, ya bukan keuangan. Itu mah isinya suatu bukan data sih, itu mah asal-asalan ya, tebak-tebakan gitu ya. Kita mau bangkrut, di mana datanya? Kalau katanya ini rumor tidak bisa dibuktikan, ya itu bukan cara seperti itu gitu. Kalau keuangan mah semuanya ada datanya. Gitu. Ya. Jadi ya analogi Anda menggambar tadi yang namanya gunung, itu menggambarkan pemahaman Anda mengenai keuangan saat ini seperti apa. Seperti itu teman-teman. Di lapangan mah tidak seperti itu. Faktanya, gunung teh 2, sok siapa yang suka naik gunung di sini? Puncak Gunung Bromo, terlihat dari atas tuh indah. Lah seperti itu, karena kita sudah menyelami gunung teh seperti apa, melihat dari atas ke bawah teh indah. Wah, geningan. Ini negeri di atas awan. Wah, iya, kita di atas awan ketika di puncak, ya. Nah, seperti itu. Sehingga paradigma kita berubah terkait gunung itu seperti apa, karena kita sudah menjalani proses yang tahu gunung teh kumaha, di gunung aya naon wae, terus harus bagaimana dan sebagainya. Gitu, teman-teman. Sama seperti keuangan seperti itu. Nah, itu maksud dari saya menyampaikan, yuk ngegambar gunung biar mendobrak apa? Ya, keuangan teh tidak seseram yang kalian pikirkan. Ya, terus ya, tidak seram seperti yang kalian pikirkan. Asli. Ya, tapi memang dia butuh ketelitian. Dia butuh perhatian. Ya, si AA dan si Teteh aja ketika si A jatuh cinta sama si Teteh gitu. Itu teh perlu perhatian, sedetail apapun diperhatikan. Apa yang dia inginkan, nggak usah ditanya, sudah tahu dia sukanya boneka Hello Kitty, misalkan. Dibeliin pas ulang tahunnya. Apakah harus bertanya dulu, kamu suka boneka Hello Kitty nggak? Enggak. Dia mencari tahu, tanya ke temannya, lihat datanya, cari faktanya, bener nggak? Sehingga menghasilkan kesimpulan, si Teteh sukanya boneka Hello Kitty. Bisa kita menyimpulkan si Teteh suka Hello Kitty dari mana? Dari data dan fakta yang ada. Keuangan pun sama. Butuh perhatian seperti kamu memperhatikan pacarmu, misalkan. Memperhatikan kekasihmu, memperhatikan nanti istri halalmu, gitu. Ya, artinya apa? Keuangan pun sama. Butuh perhatian. Kalau tidak diperhatikan, tidak ada perhatian, ya itu tidak akan muncul tadi hasil detail dan kesimpulan yang kita hasilkan. Apalagi Anda jurusan akunting ini ya, betul? Akuntansi bukan? Oh, manajemen, Pak. Ya, patut ke kelas. Manajemen. Nah, itu seperti itu teman-teman. Sama. Ya, artinya apa? Setelah muncul perhatian akan timbul cinta. Nah, dari situ mulai suka. Ah, ternyata keuangan kayak begini. Ya. Mau hujan, mau panas, tetep aja dijemput si Teteh ngebelan hujanan, ngebelan papanasan, sok. Jauh-jauh didugdang di Majalaya, ka Buah Batu, karena jemput. Sok. Ketika sudah hadir apa tadi? Perhatiannya hadir, ya, cintanya tumbuh, diperjuangkan. Sama keuangan juga seperti itu. Ya, bukan hanya cinta yang perlu diperjuangkan, ini pun perlu diperjuangkan. Ya, artinya apa? Kita bicaranya adalah bukan hasilnya. Kalau saya ikuti aja proses, nah masalah bisa nggak bisa kita serahkan pada Allahnya. Ya, sok digaskan, nggak apa-apa. Sama saya mah belajarnya santai. Yang jelas, nanti mudah-mudahan bisa bawa bekal. Jadi jangan sampai keluar kelas ditajong lupa gitu. Jadi bubar poho gitu. Ya jangan sampai seperti itu. Ya, gitu. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, teman-teman. Ya, kita akan nonton video. Jadi mata kuliah saya nanti penuh dengan video ya. Jadi saya kahiji tidak capek nerangkeun, anu kadua teman-teman harus bisa menyimak dan menyimpulkan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke video.
video pembelajaran kali ini mengenai tentang manajemen keuangan. Ya, topik kita di pertama ini yaitu tentang konsep dasar keuangan. Ya. Dan apa ini teh? Ya, konsep dasar manajemen keuangan. Baik. Siap untuk nonton videonya? Anda simak video singkat ini, kemudian Anda simpulkan poin-poin yang ada dalam video yang akan Anda simak pada malam hari ini. Oke? Baik. Kita mulai video pada sore hari ini. Silakan disimak, guys. Bagi para milenial, gaya hidup pada zaman sekarang sering menuntut untuk lebih konsumtif. Padahal, jika membesarkan gaya hidup, tentu tidak akan bisa mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Namun, tak selamanya milenial selalu terlihat sebagai pelaku konsumtif. Kita sebagai milenial juga dapat melakukan beberapa hal dalam mengelola keuangan pada zaman sekarang. 1. Membuat anggaran keuangan. Pembuatan anggaran adalah langkah awal yang penting untuk terhindar dari keborosan. 2. Membuat catatan keuangan. Membuat catatan keuangan cukup dengan menulis pengeluaran sehari-hari dan jangan lupa mencatat pemasukan yang kita miliki. Karena di akhir bulan kita akan mengevaluasi apakah pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan atau tidak. 3. Jika memiliki utang atau pinjaman, lunasi utang tersebut. Ini penting. Jika memiliki utang atau pinjaman, segera lunasi utang tersebut dan jangan menambah utang baru. 4. Last but not least, jangan lupa untuk menabung secara teratur. Langkah ini memang selalu susah untuk dilakukan secara teratur. Namun, dengan membiasakan menabung, maka bisa membuat kita memiliki sebuah kebiasaan keuangan yang sehat. Kemampuan mengelola keuangan yang baik akan menghindarkan dari perilaku konsumtif dan kebiasaan belanja impulsif yang biasa sering terjadi. Untuk menghindari belanja impulsif, biasakan membuat list belanja dengan membawa uang secukupnya dan pikir dengan matang sebelum membeli. Nah, sekarang sudah tahu kan gimana caranya agar bisa mengelola keuangan? Sebagai generasi milenial, selain mampu mengelola keuangan, kita juga dapat melakukan investasi sebagai bekal untuk masa depan. Namun, jangan asal dalam memilih investasi. Mendapatkan tawaran investasi dengan untung besar dalam sekejap memang menggiurkan, tetapi perlu hati-hati. Jangan sampai terjebak pada jeratan penipuan investasi atau dikenal dengan investasi bodong. Namun, bagi generasi milenial, tak perlu lagi takut dengan investasi bodong. Karena saat ini sudah ada reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Reksadana juga sudah berbentuk hukum berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat 1. Berinvestasi bukanlah sesuatu hal yang aneh. Bagi generasi milenial, selain harus melek teknologi dan kreatif, berinvestasi adalah salah satu kewajiban finansial yang sangat penting dilakukan. Karena nilai investasi akan bertambah berkali-kali lipat beberapa tahun kemudian dan akan menguntungkan. Yuk, dari sekarang harus pinter ngatur duit. Karena pinter ngatur duit itu keren. Anak muda cerdas finansial. Wah, guys. Halo? Kuma paham ya teh? Video tentang apa tadi? Oke, silakan. Siapkan alat tulisnya, tadi sudah dirangkum, sudah ya? Oke. Saya akan pilih mahasiswa kembali untuk open mic pada kesempatan malam hari ini.
untuk mengemukakan terkait pendapatnya terkait video. Simpulan video tadi itu apa sih? Baik, untuk Kang Zaini mana? Zaini Muhammad Fauzi mana? Kang Jen? Dibuka dulu mic-nya Kang Jen. Hadir Pak. Ya silakan. Tadi sudah tonton videonya sudah? Sudah Pak. Oh silakan simpulkan. Dikecilin dulu mikrofon salah satunya. Tadi sinyalnya kurang stabil. Oh. Feedback Kang. Itu pakai laptop juga ya? Handphone Pak. Oh ya lanjut. Silakan. Oh, apa pendapat Kang Zeni tadi hasil dari menyimak video yang ditonton? Halo Kang Jen? Halo, jari-jari. Iya, halo Password, Pak. password. Wah, Kang Jen kayaknya ini kendala jaringan, Kang Jen. Kang Rafi aja, Kang Rafi. Silakan Kang Rafi. Muhammad Rafi atau Raffi Nazwan, Pak? Kang Muhammad Rafi lah. Oke, Pak. Karena mau Raffi Ahmad nggak ada, ya. Ya, jadi Silakan Kang. kesimpulan dari video tadi kurang lebihnya adalah tentang bagaimana cara memanage keuangan. Ya. Dalam video tersebut dijelaskan beberapa cara. Di antaranya yang pertama yaitu membuat anggaran keuangan. Kemudian yang kedua membuat catatan keuangan seperti pemasukan dan pengeluaran. Kemudian yang ketiga lunasi pinjaman atau hutang. Dan yang keempat menabung secara teratur. Mungkin itu Pak dari saya. Baik. Mantap. Bagus Kang Raffi. Ceprok barudak tuh. Luar biasa ya. Kang Raffi, bagus pointer-pointernya. Ya. Baik, sekarang saya akan pilih Ahwat ya. Teh Erika, mana Teh Erika? Ini hadir Bapak. Baik, silakan Teh. Apa yang tadi ditangkap oleh Teteh? Yang tadi saya tangkap kurang lebih seperti Kang Rapi, yaitu tentang mengelola keuangan. Poin pertama yaitu membuat anggaran keuangan agar tidak boros. Yang kedua, membuat catatan keuangan seperti pengeluaran dan pemasukan. Apakah pengeluaran setara dengan pemasukan? Yang ketiga, jika memiliki utang segera lunasi. Dan yang keempat, menabung secara teratur. Oke, kelima. Ada yang kelima? Terus Bapak, yang penting kita harus investasi sejak dini gitu. Oke. Ya, mantep. Sok satu orang lagi. Terima kasih. Sama lagi. Makasih Teh Erika, luar biasa. Tepuk produk. Ya. Baik. Berikutnya siapanya? Aduh. Teh Siva mana? Teh Siva Raihana Septiani. Aduh, sampai 5 orang lah. Teh Siva mana? Teh Siva? Halo Teh Siva. Wah, ada ini. Ya, Teh Siva, halo. Halo, jari-jari password. Jaringannya katanya Pak. Oh, jaringannya Ya, udah. problem. Baik. Udah Silakan. bicara kan nggak ini nggak bisa keluar. Oh ya udah, nggak apa-apa, menyimak saja, nggak apa-apa. Udahlah, Teh Stella, silakan. Baik
Kayak dari YouTube. Teh Stella kayak YouTuber ya? bukan Bapak. Oh bukan, kirain YouTuber. Karena fotonya pakai yang kayak anak saya yang Ya. YouTuber ya. Kirain YouTuber. Bukan. Bukan. Ya silakan Teh. Oke Pak, dari kesimpulan yang saya tangkap dari video yang tadi saya tonton, kurang lebih seperti yang sebelumnya yang tentang pengelolaan keuangan. Yang pertama itu caranya ada membuat anggaran keuangan, lalu yang kedua ada membuat catatan keuangan agar terlihat gitu bagaimana keuangan kita tuh dipakainya kayak gitu. Terus yang ketiga, bila mana kita mempunyai utang terhadap teman kita atau keluarga kita, lebih baik untuk segera dilunasi. Lalu yang keempat itu menabung secara teratur, karena jika kita menabung nanti keuangannya bisa dipakai untuk kebutuhan yang mendadak gitu. Terus setelah itu kita juga bisa belanja kayak yang maksudnya tuh kayak yang penting-pentingnya aja gitu, yang primernya. Kalau misalkan cuman keinginan, hanya sekedar keinginan, tidak terlalu butuh mah jangan dibeli dulu gitu. Terus setelah itu kita juga bisa melakukan investasi, yaitu di reksadana, di mana itu tuh sebagai wadah pengelolaan dana yang nantinya kita akan menghasilkan keuntungan dalam beberapa tahun kemudian. Seperti itu Pak, makasih. Wah, luar biasa. Tapi ya, dan faktanya mah ya, sekarang teh kalau kemarin 10.10 nya wah beak duitnya teh langsung aja di handphone ya 10.10 gitu ya. Wah, udah beres eta langsung besok teh ngahulang ya, loba-loba teuing balanja langsung ngahulang ya. Nah, itu yang nggak kerasa. Baik, luar biasa nih ya, 2 orang lagi ya. Teh Novi, ginder Teh Novi. Nuhun Teh Stella ya. Prok Teh Stella. Teh Novi silakan. Baik, dari video yang tadi saya lihat, saya simpulkan tentang pengelolaan keuangan. Nah, karena kan anak-anak zaman milenial gitu ya, perilakunya itu konsumtif gitu ya Pak. Jadi untuk menghindari perilaku konsumtif, ada 4 cara nih. Yang pertama, kita bisa membuat anggaran keuangan. Yang kedua, kita bisa membuat catatan keuangan pemasukan dengan pengeluaran. Karena apa? Jangan sampai pemasukan lebih besar daripada pengeluaran jangan sampai lebih besar daripada pemasukan gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, kalau kita punya utang ke orang lain, harap segera lunasi gitu Pak. Terus selanjutnya kita harus menabung dengan teratur supaya bisa dibutuhkan ketika kita dalam keadaan darurat atau lagi butuh banget. Selanjutnya untuk menyimpan dana, kita bisa melakukan investasi untuk masa depan. Contohnya kita bisa menyimpan di reksadana gitu Pak. Di reksadana juga sudah tercantum dalam pasal 18 ayat 1, dan juga jika kita berbelanja, usahakan kita membawa list dari rumah gitu Pak, biar nanti pas sampai di tempat belanja teh tidak tidak asal ambil aja gitu Pak. Jadi terlalu kebanyakan. Terima kasih. Ya. Tapi dah faktanya mah list-listnya balanya mah loba gitu. Aduh ya, fakta sih ya itulah. Makanya harus menakar diri di situ sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan pasti loba segala dibeli ayam iya ya. Apalagi ibu-ibu lihat beli sabun ya, beli rinso pas walayan. ningali sabun seuseuh. Wah, beli nu diskon. Pas ke depan aya nu diskon loba nih kan. Wah, beli we deui gitu. Jadi naon tidak sesuai dengan kebutuhannya, entak balanja teh jajal sekali rewas ya Allah. Nah gitu kan. Nanti sudah menikah merasakanlah para laki-laki ya. Ya, makanya siapkan dari sekarang. Makanya saya suka lupa alasannya. Aduh maaf, dompet saya ketinggalan.
Tapi sudah pinter sekarang mah para wanita teh. Pan eta aya handphone bisa pakai QRIS. Tinggal di scan Pak, tinggal di scan, benang deh anggar we. Pintar kaum hawa teh luar biasa gitu ya. Apaleun ini mah gitu. Nah, baik teman-teman. Makasih Teh Novi ya. Luar biasa ini. Satu lagi lah sekarang Ikhwan. Kang Riki tadi mah Kang Riki. Kang Riki Saputra. Kang, silakan Kang. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang tadi sudah dilihat dari videonya, yang mengelola keuangan, yang pertama itu membuat anggaran keuangan, yang kedua mencatat pengeluaran dan pemasukan, yang ketiga jika punya hutang dilunasi terlebih dahulu, jangan sampai hutang lagi. Yang keempat, menabung secara teratur buat simpanan masa depan. Yang kelima, investasi milenial, yaitu di reksadana yang sudah terjamin keamanannya. Mungkin segitu, Pak. Baik, terima kasih Kang Riki Keprok Barudak. Oke, untuk 5 orang yang telah memberikan pendapatnya. Nah, teman-teman, sadar tidak yang tadi teman-teman sebutkan itu adalah ruang lingkup manajemen keuangan yang akan kita pelajari nanti satu semester ke depan. Udah kan? Di keuangan pasti bikin anggaran. Sifatnya beda dengan akunting. Akunting mah mencatat pengeluaran dan pemasukan. Yang tadi yang kedua mencatat. Ya. Tapi catatan itu digunakan oleh manajemen keuangan untuk menganalisa. Sifatnya, kalau manajemen keuangan kita bikin anggaran, artinya ke depan, membuat anggaran ke depan. Kira-kira anggaran kita ke depan harus berapa untuk penjualan, untuk human resources, dan sebagainya. Dibikinlah rencana anggaran biaya tahunan. Usaha pemurah manajemen keuangan. Berdasarkan apa? Data historical dari orang akunting. Saya minta laporan keuangan, saya minta neraca 3 tahun ke belakang ditarik, terus di forecast, diramalkan kira-kira ke depannya ieu perusahaan kondisinya kumaha, akan bangkrut, akan melejit, atau kieu-kieu wae gitu. Nah, tugasnya keuangan teh eta manajemen keuangan teh. Artinya apa? Sifatnya ke akunting dengan keuangan udah jelas nih. Akunting mah data masa lalu. Sudah terjadi. Tidak bisa jadi keputusan. Tapi keuangan, data yang masa akan datang berdasarkan data masa lalu yang nanti dibikin jadi satu keputusan. Strategik. Perusahaan nanti ke depan seperti apa. Itu bikin anggaran. Kemudian catatan pengeluaran dan pemasukan dilihat, dianalisis. Besarnya apa? Berarti kalau catatan pemasukan dari mana? Pendapatan. Betul? Dari pendapatan. Pengeluaran dari mana? Biaya-biaya yang hadir mengurangi pendapatan. Sehingga hasil akhirnya adalah laba, untung teh orang teh. Atau rugi. Betul? Ketika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka yang hasilnya adalah keuntungan. Tapi jika biaya sama dengan pendapatan atau pendapatan sama dengan biaya, untung, terugi, break even point, balik modal untung. Kemudian ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka rugi. Ketika melihat hasil 1 tahun di akhir saja, ini rugi, DEP, atau untung, akan merubah cara pandang kita terhadap perusahaan tidak. Strategiknya ke depannya kudu kumaha. Apakah akan sama strategi yang diterapkan ketika kita perusahaan untung dengan perusahaan ketika rugi? Berbeda. Ya kan?
Lamun orang untung, udah investasi. Ya, kalau kita misalkan BEP karena kondisi segini kita bertahan dengan kondisi yang ada, jangan sampai rugi. Inovasi. Kemudian ketika rugi kudu kumaha. Ya, harus memangkas beban yang ada. Ya, harus sebagainya, siasati seperti apa. Yang penting tong bangkrut. Kan begitu. Hasil catatan di laporan keuangan itu akan merubah strategi ke depan perusahaan mau dibawa ke mana ya teh jangka panjangnya. Nah, eta tugasnya manajemen keuangan. Berpikirlah ke mana ke depan, visioner. Ya, makanya bersyukurlah ketika mendapat pasangan orang-orang keuangan. Gitu ya. Visioner gitu. Bukan pedit, bukan, visioner gitu. Ya, menimbang mana sesuai kebutuhan atau apa. Nah, uniknya lagi berikutnya apa? Tadi di catatan ketiga pointernya adalah lunasi hutang. Itu yang akan menjadi beban. Betul? Kenapa? Ketika satu perusahaan, tadi kan kondisinya di internal pribadi. Banyak hutang berarti ada kewajiban. Kudu bayar. Setiap ada pendapatan, ada hutang, kudu dibayar heula tuh hutang nak. Betul? Jadi beban ya tete, beban untuk membayar. Sehingga menjadi rasio, nanti kita belajar rasio. Hutang terhadap asetnya seperti apa, hutang terhadap kewajiban hutang dia terhadap yang dia miliki berapa. Apakah sepadan? Gitu. Apakah lebih besar dia mampu membayar atau tidak? Gitu. Nanti ada perhitungannya. Yang ketiga, nabung. Kalau dalam bahasa akuntingnya mah atau bahasa ininya mah, kita harus selalu ada cash di tangan, cash on hand. Ya, kudu aya uang kas teh na dompet, bisi aya naon di jalan. Ban bocor ketemu jeung Kang Batak, da teu bisa QRS ayeuna mah. Ya, teu bisa Kang scan make Oppo nya moal bisa. Kudu tunai. Sabaraha goceng. Ya, itu baru dah. Nah, yang berikutnya menabung di situ kudu saving untuk persiapan disi ada kemungkinan hal-hal yang terduga, yang tak terduga, yang harus kita keluarkan menggunakan uang. Jangan ditumpahkan ke aset semuanya, jangan diinvestasikan semuanya. Kalau itu kan investasi jangka panjang, ada yang investasi jangka pendek. Namun jangka panjang kan tidak bisa dicairkan. Kumaha mau naon? Betul? Dampak ke perusahaan. Makanya di perusahaan kudu aya kas. Pribadi pun sama, di dompet kudu mawa rupiah kas. Walaupun sekarang ada OVO, ada apa. Ya. Kalau misalkan ada apa-apa, kumaha. Ya. Nah, itu teman-teman. Nah, yang berikutnya, dari situ kita bisa membelajarkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, perusahaan atau diri pribadi, kita harus komit di situ. Harus komit apa saja ya, belanja anu dirincikan. Gitu. Harus komit. Cuman itu memang seperti mudah dalam lisan, tapi ketika diamalkan dalam bentuk tindakan, wah luar biasa tantangannya. Kita bukan berseteru dengan orang lain, tapi kita berseteru dengan diri sendiri. Ya, muncullah udah belanja we di Shopee. Entong kayak suka naon misalkan seperti itu ya. Ingat tanggal sabaraha ieu beasiswa can cair kan gitu. Kalem. Kan gitu. Ya. Apalagi perempuan ningali seblak, hayang meuli seblak, ningali cilok, eta jadi padahal seblak masih kena dicekelan. Cilok, Kang cilok. Ya. Terus tukang bitel ngaliwat, bitel tahu bitel? Digun telur, digulung nih. Bitel Kang bitel, beli bitel aja digun telur. Nah, begitu. Padahal ketika sudah ada di tangan, udah mau di dahar. Itu aja disimpan. Ya, kan saeutik udah dibuang kan saya. Nah, itu harus kita perhatikan. Ya, jadi belanja sesuai dengan kebutuhan, cukup satu beli satu, gitu ya.
Yang berikutnya tidak kalah pentingnya dia investasi. Nanti di mata kuliah ini kita akan belajar tentang investasi. Kumanya cara investasi itu aman. Terus perangkatnya apa aja, cara memprediksinya seperti apa. Kalau misalkan mau main di reksadana syariah seperti apa, kudu kumaha. Nanti kita akan belajar sama-sama. Jadi nanti yang tadi disebutkan sama teman-teman itu terkait anggaran, catatan keluar masuk keuangan, kemudian pelunasan hutang, kemudian menabung, harus ada kas di tangan, kemudian untuk membelanjakan sesuai kebutuhan, membelanjakan anggaran sesuai dengan anggarannya, dan investasi akan kita bahas di 1 semester ini barudak. Wah, kira-kira Kak Faham? Paham? Mantap ya. Kumaha tah? Silakan open mic. Bagaimana pendapat Anda terkait keuangan saat ini setelah mendapat penjelasan seperti yang tadi saya sampaikan? Silakan yang mau open mic, enggak saya tidak akan tunjuk. Sob saha. Silakan. Siapa? Ayo, kenapa Pak open mic? 1 titik, 2 titik, ya. Ayo, siapa? Sok, silakan ayo suruh. Jangan ditunjuk aja tuh, harus berani maju. Sok, siapa yang mau ngomong? Teh Reni lah, Teh Reni, sok Teh Reni, gimana Teh Reni? Teh Reni Marzeta. Teh Ren, silakan Teh Ren. Open mic Teh. Open mic Teh. Teh Ren. Halo, open mic Teh. Reni. Oke, kita lewat dulu. Kang Rijal, silahkan sampaikan pendapatnya. Kang Rijal Jailani. Ya, silakan Kang. Ada suaranya Pak? Ada suaranya, silakan. Mau nanya aja Pak? Boleh, silakan. Kalau manajemen keuangan bisa dipakai buat analisis fundamental saham? Bisa. Nanti kita belajar. Jadi nanti akan kita ajarkan 2 analisis utama. Analisis fundamental dan analisis teknikal. Oke? Kalau teknikal Pak, suka rugi. Cuma? Teknikal suka rugi. Ya, tergantung Kang. Tergantung. Jadi kita menggunakan analisis teknikal ketika kita mau jadi apa? Kita menggunakan analisis fundamental ketika kita mau jadi apa? Kalau teknikal buat trader kan. Kalau ya, teknikal itu jangka pendek. Kalau fundamental investor. Investor jangka panjang, jangka waktu lama. Sehingga cara pendekatannya pun lain. Kalau untuk teknikal itu lebih cenderung ke prediksi harian, bukan jangka panjang. Iya. Berdasarkan pergerakan misalkan data-data sebelumnya. Kalau fundamental kita langsung ke lapor keuangan. Dia melihat misalkan contoh mau beli saham BCA atau saham manapun gitu. Dia harga sahamnya sekarang berapa? Nilai buku dia berapa? Apakah harga saham saat ini layak dibeli atau tidak sesuai dengan nilai buku? Bisa dilihatkan di situ. Beli, gitu. Kayak gitu kan. Karena sifatnya setelah beli nggak langsung dicairkan menurut investor mah. Tunda 5-10 tahun ke depan. Ya, karena apa? Untuk konsisten di situ investor namanya juga investasi jangka panjang. Tapi kalau yang analisis teknikal itu analisis yang sifatnya jangka pendek. Trader misalkan, wah kapan waktu beli dan kapan waktu jual. Nah itu. Kapan estimasi turun, kapan estimasi harus beli, kapan harus jual. Nah kayak gitu. Nanti beda pendekatannya juga dan itu tidak tepat digunakan ketika untuk untung rugi karena beda. Nanti investor dengan yang trader itu
keuntungannya pun tidak akan sebanyak investor sebetulnya Mas, karena kan jangka panjang ya. Dan analisis teknikal itu lebih mudah tapi capek, kita harus mantau setiap hari ya. Nah nanti kita akan belajar analisis teknikal pakai aplikasi Kang, jadi kudu gitu. Nah nanti pakai Minitab, sudah kenal Minitab Kang Rijal? Belum Pak, baru sekarang. Belum ya, baru sekarang ya. Itu orang Majalaya ya, Sangkuy. Bercanda jokes, sorry. Lah serius teh Kang Rijal, serius teh ini belajar teh. Baik, Kang. Ya nanti kita akan belajar pakai Minitab kumaha carana men-forecast ya ke depannya harga ini akan naik atau turun ya. Nanti kita sama-sama belajar di situ analisis teknikal. Baik, nanti misalkan saya mau beli saham tapi sifatnya mau jadi trader kumaha. Saya mah mending di valuta asing. Kira-kira naiknya kapan, optimalnya kapan? Kayak gitu. Gimana? Kalau di forex bisa Pak? Bisa. Nanti kita cek, kita belajar. Tapi nggak sekarang. Kemungkinan akhir semester lah. Bukan akhir semester. Mau UTS lah. Ya, sabar. Kita sekarang pendekatan aja dulu. Jadi sekarang tahapnya kita mengenal namanya dulu. Kan begitu, ketika kita suka pada seseorang, kenallah namanya terlebih dahulu. Dari kenal timbullah sayang, muncul nomor HP-na, sabaraha WhatsApp-na, alamat rumahnya di mana, langsung ke rumahnya, dilamar, menikah, punya anak, dan sebagainya. Betul nggak? Kayak gitu awalnya. Ya, itu. Ya Kang Rijal, mantap Kang Rijal, nanti kita belajar ya terkait hal itu ya. Ya siap Pak, ditunggu Pak. Ya. Baik, siapa lagi? Sok, silahkan yang mau open mic. Silakan, ayo jangan malu-malu. Gimana sekarang pendapat Anda nih setelah tadi sedikit penjelasan mengenai manajemen keuangan? Sekali lagi. Sok atuh Teh Stella open mic, nggak apa-apa. Enggak, Bapak ini lagi ngejelasin ke Stanley. Oh gitu, ini tuh satu ruangan? Ya, adik kakak kembar. Oh adik kakak, ya Allah pantesan nggak mirip. Maaf, saya bercanda ya, sama saya bercanda biar relax ya. Oke, Tante Alvia Delisma, silakan Teh open mic. Apa pendapatnya setelah tadi sedikit dijelaskan mengenai manajemen keuangan dan konsepnya? Maaf Pak, saya baru gabung, baru sampai rumah. Oh iya, nggak apa-apa, sangat menyimak. Dah, kasih Teh. Kita sekarang lanjut dulu ke presentasinya. Nah, tadi sudah ada. Nah, kita sudah masuk ke definisi-definisinya. Catat baik-baik, perhatikan baik-baik. Kita akan belajar tentang definisinya. Di sini definisi terkait manajemen keuangan. Terkait manajemen keuangan, itu ingat di sini. Aya seni inah heula. Seni, kemudian apa? Ilmu. Ilmu dalam hal apa? Merencanakan, mengelola, menggunakan, dan mengontrol keuangan dan aset keuangan. Ya, ingat, seni dan ilmu. Kayak itu kata kuncinya naon? POAC manajemen mah ulah kemana-mana. Planning, organizing, controlling, equating, controlling. Tadinya arah nama sebetulnya mah. Ya, seni barudak dan ilmu. Tadi P-na naon? Perencanaan keuangan, nyeun anggaran. Tuh. Organizing, mengorganisasikan anggaran itu, keuangan itu kudu dikamanakeun, diinvestasikan, ditabungkan atau apa? Gitu. Yang ketiga, equating, sok eksekusi ya tuh, setelah direncanakan dan diorganisasikan.
Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah controlling. Kenapa penting ini controlling? Karena walaupun organisasinya, kalau rencananya baik, organisasinya baik, kemudian dieksekusi dengan baik, tanpa kontrol bahaya, loss nantinya. Ya, tidak akan ketahuan nanti kemana perusahaan teh rugi atau untungnya, baik sehat atau tidaknya, tidak akan ketahuan. Hati-hati. Ya, kontrol itu yang paling mendasar di posisi akhir. Karena dengan kontrol kita bisa melakukan evaluasi. Ketika hal tidak sesuai dengan target yang ditentukan, maka kita harus kembali lagi ke perencanaan. Bisa jadi perencanaannya salah, perencanaan yang sudah tepat tidak ada masalah, bisa jadi pengorganisasiannya salah, itunya tepat, bisa jadi pengeksekusiannya itu salah, sehingga menghasilkan hasil yang tidak optimal. Itu ketika sudah optimal lakukan, berarti sesuai, ya sudah di-maintain seperti itu. Tapi tidak sesuai optimal, buru-buru evaluasi, balik deh ke planning, perencanaan, cek deh bisa salah, cek lagi organisasinya bisa salah, cek lagi dari equatingnya bisa salah, gitu baru dah. Dan ini tuh tidak sampai putus begitu aja, terus berkelanjutan, terus berkelanjutan, saling berhubungan. 1, 2, 3 lanjut lagi, balik lagi, 1, 2, 3, 4 balik lagi, gitu. Itu siklus dalam satu sistem manajemennya, udah. Ya, jadi manajemen keuangan adalah seni dan ilmu. Ya, ilmu merencanakan, mengorganisasikan, ya kan, terus membelanjakan, kemudian mengkontrol keuangan dan aset keuangan. Paham? Ya, gampang ya. Gitu. Artinya apa? Nah, cukup ku ilmu, tidak cukup ku ilmu hunkul, bro. Ya. Tapi butuh diaktualisasikan aya seni. Nah, kenapa? Untuk penempatan teori terhadap praktek tidak seindah yang kita bayangkan. Di praktek lama gampang. Planning, organizing, executing, controlling, pas prak nama bingung. Kumaha cara pakai perencanaan teh? Makanya di situ hadir seni dalam ilmu, bisa seni hungkul di manajemen mah. Ketika sudah memiliki seninya, ada ilmunya, harus dikuatan ku ilmu. Nah, kita nggak bisa praktek hungkul, harus kuatan dengan ilmu dasarnya, teori-teorinya. Sehingga nanti antara teori keilmuannya dengan prakteknya sudah sejalan, tidak ada gap. Bayang ya? Gitu. Ya. Stanley ulah kerung teuing bahaya, tak kerung biasa weh, biasa. Ulah kerung teuing, tarik teuing mikirna bieu teh. Ulah tarik teuing mikirna salam bae. Ya. Baik, barudak. Paham terkait penjelasan tadi mengenai manajemen keuangan kumaha? Paham ya? Paham, Pak. Nice. Baik, berikutnya barudak. Pendekatan manajemen keuangan, sebenarnya ini pendekatan manajemen secara keseluruhan ya, produk. Jadi manajemen terdiri, ini rumus utamanya ini sebenarnya manajemen mah. Aya profit, aya cost, ada revenue. Ya. Aya profit sama dengan revenue dikurangi cost. Ya. Artinya apa? Ada pendapatan dikurangi dengan biaya akan menghasilkan profit. Berikutnya, Pak, pendapatan sumber nanti mana? Pendapatan itu sumbernya dari marketing, manajemen bagian marketing, dagang, penghasil generating money gitu, pendapatan, generating revenue, ya. Kemudian yang menjadi cost-nya apa? 2 bagian. Human resources dan operation. SDM perlu dibayar tuh. Jadi biaya bukan? Biaya, bro. Terus operation harus berjalan, butuh BBM, butuh listrik, butuh tempat dan sajabana.
Biaya bukan? Biaya, bro. Untuk menopang biaya produksi kita ditunjang dengan apa? Harus ada pendapatan. Aku di sini baru kelihatan hasilnya, profit atau tidak. Nah, untuk profit atau tidaknya di sini dicerminkan oleh manajemen keuangannya dalam bentuk rasio keuangan dan laporan keuangan. Nah, kita mainnya dari sisi ini sekarang, TP-nya. Jadi TR diwakili oleh marketing, TC diwakili oleh SDM dan operasi, TP diwakili oleh manajemen keuangan, finance, F. Ya. Cerminan hasil dari TR dan TC itu ada di TP. Jadi semua pendapatan tercatat di laporan keuangan, semua pengeluaran tercatat di laporan keuangan. Di sini disimpulkan kumaha rasio keuangannya, bagaimana hasil laporan keuangannya selama setahun ini, selama periode berjalan ini. Ya. Gitu pendekatan dasarnya mas sebenarnya Barudak. Mudah kan? Artinya apa? Ini nih, ini garis besarnya, helikopter view. Nah, secara garis besar seperti ini. Jadi kalau kita fokus ke manajemen keuangan, analisis ya, beban dan pendapatan. Ya, makanya erat kaitannya gitu ya. Artinya apa? Kita belajar manajemen, tanya kenapa ya, walaupun kita konsentrasinya nanti berbeda-beda. Kenapa sih di manajemen dipelajari semua? Akunting kudu belajar, ya, marketing kudu belajar, operation kudu belajar, SDM kudu belajar. Apa? Sebab hal ini disebutkan bahwa TP itu akan menjadi gambaran utamanya untuk perusahaan, berhasil atau tidak. Ya. Oke, sebentar ini azan dulu ya. Saya.
Baik, kita mulai lagi. Ya, kebayang ya gambarnya ya. Tadinya ternyata AI manajemen itu ruang lingkup nak. Mudah sebetulnya mah. Perlu pusing di manajemennya. Ya, cuman kenapa disangkutkan dengan seni? Ada seninya. Seninya itu bukan masalah keuangan, bukan masalah finansial namun bukan masalah angkanya saja. Apakah dalam keuangan nanti ketika kita mau menetapkan strategi perusahaan dari hasil analisis kita begitu saja bisa dilaksanakan? Tidak. Kan kita hubungannya dengan orang juga. Kumaha carana strategi perusahaan yang kita canangkan bisa dilaksanakan bersama. Kumaha? Harus diam 1000 bahasa, tidak menerangkan kepada pimpinan ataupun pasukan ataupun karyawan. Kan kudu terangkan oge. Disitulah letak seninya. Kita berkomunikasi dengan pasukan, dengan teman-teman, sejawat kepada pimpinan, sehingga apa yang menjadi hasil analisis kita itu dapat diterima dan menjadi visi misi bersama nanti ke depan perusahaan jangka panjang itu. Ya. Terus, ya. Hei, ada pertanyaan? Silakan open mic. Kalau ada pertanyaan, sejauh ini. Oh. Ada yang bertanyakan? Ada? Kalau tidak ada, lanjut ke slide berikutnya. Oh, silakan. Ada yang open mic, mangga? Yang mau nanya? Ada. Teh Alfi mau nanya, Teh Alfia? Iya. Oh, mangga. Jadi Pak, perbedaan akuntansi biaya sama manajemen keuangannya di mana ya? Beda. Kan kalau di kita juga Kumaha. Mas itu ketutup, Teh. Masih ke mute. ya Pak mau nanya atau apa sih? Ada gak perbedaannya manajemen keuangan sama akuntansi biaya Pak? Tapi kan tadi ada sama Itu ke mute lagi. Kok gitu ya? maaf. Ya, Ya Pak, aku mau nanya, jadi perbedaan manajemen keuangan sama akuntansi biaya apa ya Pak yang membedakannya? Karena kan ada apa sih namanya? Kayak tadi ada profit kayak gitu, kayak perhitungan biaya-biaya, beban-beban. Betul. Jadi Teh, tadi seperti yang saya sampaikan, nanti sebenarnya dibahas di slide berikutnya untuk menjawab pertanyaan Teteh ini, Teh ya. Jadi yang sifatnya akuntansi lebih cenderung ke persiapan pencatatan yang terjadi saat ini. Yang terjadi dicatat. Sedangkan manajemen keuangan dari catatan yang telah disiapkan oleh akunting dijadikan bahan baku untuk membuat satu anggaran jangka panjang. Beda tuh. Beda kan? Kalau akuntansi biaya dia fokus ke catatan ke biaya, menganalisis biaya, profit sabaraha. Kira-kira hasil ini gimana? Itu untuk pemeriksaan hariannya. Dan itu sudah terjadi. Tapi manajemen keuangan ke depannya kita menganggarkan 10M. Apakah terjadi anggaran 10M itu? Kan enggak, sifatnya forecasting. Belum ada. Betul. Gitu. Ya, paham ya? Paham. Itu bedanya. Bedanya harus kita kadang sok pabelit gitu. Antara manajemen keuangan dengan akuntansi itu sarua, padahal berbeda. Ya, di situ letaknya perbedaannya. Ya, ada lagi mau tanyakan? Makasih Teh Alfiana, bagus pertanyaannya. Oke Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan lanjut. Siapa yang mau bertanya? Open mic. Jelas ya. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, ternyata manajemen keuangan itu ya tujuan yang pertama yaitu adalah memaksimalkan nilai perusahaan, udah pasti ya utamanya. Yang kedua, meminimalkan penggunaan biaya. Menakar ya, biaya orang gede itu nanti ada satu rasio yang disebut dengan BOPO, biaya operasional berbanding dengan pendapatan operasional. Maksudnya non? Dihitung dibandingkan pendapatan berbanding dengan biaya. Berapa besar biaya untuk menutupi kegiatan operasional kita dihitungkan nanti. Terus kita menargetkan orang manajemen keuangan
biaya tahun ini tidak lebih dari 70%, sehingga 30% menghasilkan sebagai laba. Nah, itu targetnya. Kalau misalkan biaya lebih dari 7%, 70% kumaha? Berarti harus ada yang diefisienkan apa? Nah, itu kita mengefisienkan apa? Nanti kita belajar pakai aplikasi. Kemudian, dampaknya tadi meminimalkan penggunaan biaya bisa memaksimalkan laba terhadap perusahaan dan pemegang saham. Gitu. Berikutnya tujuannya adalah menyiapkan struktur modal, peningkatan efisiensi, serta pengurangan resiko resiko operasional yang akan terjadi. Itu pastilah. Gitu ya. Nah itu teman-teman, tujuannya. Kemudian fungsinya tadi, dalam keuangan pun sama, ada fungsinya, di manajemen sama, POA, CTA yang tadi. Di mana hal tersebut sesuai dengan fungsi manajemen keuangan, yaitu memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Gitu. Planning, perencanaan, strategic planning ke depan seperti apa? Perencanaan teknis seperti apa? Perencanaan operasional seperti apa? Diorganisasikan kudu kumahakeun cara mengaktualisasi atau cara mengorganisir timnya. Kumaha perencanaan ieu bisa disampaikan. Perencanaan keuangan ini bisa disampaikan ke semua bagian atau semua departemen yang ada di perusahaan. Kemudian kita equating, hitung dengan secara efisiensi, efektif, diaktualisasikan. Kemudian setelah itu dikontrol. Kontrol di sini adalah untuk tadi pencegahan, ya. Kemudian untuk menghasilkan feedback, evaluasi dan sebagainya. Gitu teman-teman. Nah, yang berikutnya ini yang tadi ditanyakan sama Teh Alfi. Ya. Ini perbedaan pendekatannya antara akuntansi dengan pendekatan keuangan, berbeda Teh. Bedanya apa? Ya. Kalau akuntansi itu data historisnya itu sudah terjadi berdasarkan apa? Realisasi pendapatan dan biaya yang terjadi saat ini. Udah kejadian tak kalau pendekatan akuntansi. Terus keuangan kumaha? Keuangan mah data estimasi di masa yang akan datang. Berdasarkan naon? Proyeksi pendapatan dan biaya dari data historis yang dicatat oleh akuntansi. Paham? Jadi sifatnya naon? Aya akuntansi yang pasti dan udah kejadian. Kalau keuangan sifatnya estimasi, proyeksi. Ya. Nah. Yang kedua, kalau akuntansi itu melihat nilai buku dan nilai nominal. Sabaraha sih nilai buku, nilai nominal udah pasti, angka ada. Tapi kalau pendekatan keuangan melihat harga pasarnya berapa atau nilai wajarnya dan nilai relatif. Betul? Nah, contoh, saya beli pulpen. Ya. Ini kalau catatan akuntansinya, pulpen teh harganya 15.000. Pulpen ini teh harganya 15.000 guys. Ya. Ini berdasarkan nilai buku dan nilai nominal yang akan menjadi jual nilai jual dari harga ini. Tapi ketika saya locot, misalkan ini dan kita tidak tahu harganya, saya tawarkan misalkan ke siapa? Bro, iya mah tinggal lihat deh pulpen teh ungu warnana, beda ti batur, moal aya nu boga ieu mah. Ketika nilai harga pasar itu apakah kemungkinan akan sama? Ada. Tapi bisa jadi lebih rendah atau lebih tinggi nggak? Ya nggak? Bisa. Jadi tinggi, Pak. Manajemen keuangan di situ bermain. Karena melihat secara luas, ya kira-kira Pak Yuna sabaraha. Walaupun harga buku nak misalkan 15.000 bisa dijual ya 40.000 mah. Untung tuh. Untung. Itu ke sana bisa melihat ke sebelah sana. Ya. Kalau berikutnya, poin berikutnya, kalau akuntansi itu perhitungannya tanpa menggunakan time value of money. Tidak menggunakan perhitungan nilai waktu uang. Ya. Dan tidak memperhitungkan dan hanya satu waktu saja. Kemudian pemikiran resiko akuntansi mah karena sudah terjadi. Tapi keuangan mah beda, manajemen keuangan mah beda. Dia menggunakan prediksi perhitungan time value of money. Perhitungan saat ini harga ini teh tanah misalkan 1 juta. 10 tahun ke depan apakah naik atau tidak? Nah, kayak gitu. Ya. Nah, terus
saat ini nilai mata uang ini 1 juta, kedepannya akan sama nggak nilainya dengan 1 juta, kan berbeda. Kemudian sudut pandangnya jangka panjang, interval waktunya. Kemudian ada resiko, bisa jadi yang kita prediksikan itu tidak sesuai dengan kenyataan, meleset, bro. Meleset. Karena apa? Ada resiko ketidakpastian yang disebabkan bahwa ini belum terjadi, sifatnya masih peramalan. Nah, nanti melalui matkul ini kita akan tahu bahwa naon kumaha carana menilai resiko tingkat error atas satu investasi yang akan kita lakukan. Nah, nanti kita diajarkan. Nah, kemudian pendekatan akuntansi itu sifatnya hanya reporting dan evaluation. Itu aja. Tapi keuangan itu untuk decision making, membuat keputusan. Nah, paham ya dari sini? Cukup jelas ya? Luar biasa ya. Itu ternyata manajemen keuangan yang selama ini kita anggap suatu hal yang mengerikan, ternyata tidak. Butuh pemahaman dan kasih sayang, sebetulnya penting sayang ini. Gitu. Ya, gitu teman-teman. Nah, ini tadi silabus perkuliahan. Ingat, kita belajarnya di sini sebenarnya. Tapi untuk menghasilkan ini, dalam profit tadi, kita butuh menelaah marketing dari sisi pendapatan, kemudian beban dari sisi operasi dan sisi human resources-nya, sehingga nanti tercermin dalam laporan, analisis anggaran, dan rasio-rasio keuangan yang ada. Artinya apa? Memang jadi nama laporan keuangan, tapi kumaha carana kita bisa menganalisis di sini, menganalisis di sini. Nanti kita akan belajar bersama-sama guys di sini. Oke? Mantap ya. Ih, luar biasa pertemuan pertama menggebu-gebu ini. Ya. Baik, nah itu teman-teman sebetulnya perkuliahan pertama kita sehari ini baru perkenalan ini mah ya. Baru perkenalan, sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa dipertakdirkan kembali di pertemuan berikutnya. Jangan mikiran tugas, ya ada tugas mah bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dikerjakan. Nah. Oke, ya kalau dipikiran tidak cukup untuk diselesaikan, ya tapi dipikirkan, tapi tindakan dengan diamalkan dalam artian nama eksekusi atuh, gitu, ya. Gitu teman-teman. Baik, stop share ah. Yuk, silakan. Ada yang mau open mic untuk menyampaikan pertemuan pertama hari ini gimana, teman-teman? So, siapa yang mau open mic? Ayo, siapa yang open mic? Wah, tadi jadinya teh mulainya jam berapa? Siapa? Mata kuliah ini? Jam 17.15. Oh, bulat. Kirain piatnya 7.30 teh setengah 8 malam, Pak. Ah, enggak, beda, Teteh. Kan hari ini ada 2 kelas. Oh, ya. Hari ini ada 2 kelas. Kelas yang ini sama kelas yang malam, kelas B. Kalau nggak salah namanya kelas B, itu salah. Kelas A yang malamnya. Jadi kelas ini dari jam 17 sampai jam 19.30. Yang kelas malam itu dari jam 19.30 sampai jam berapa? Tambah 2 jam setengah ya teman. Jam 22-nya jam 22 betul ya? Oke. 19, 20, benar 22. Berarti Pak kalau misalkan telat gak apa-apa Pak? Kayak tadi jam 18 baru masuk. Tenang naon, telat juga. Kan nanti kita bubar kamu masuk gitu. Sorry. Saya sering bercanda. Nggak apa-apa ya, karena tuh. Iya Pak. Gitu, aduh. Power tadi si Gas Stanley murungkut. Terus bahaya. Jadi ya. Pak, next-nya juga bakalan jam segitu, jam 5 mulainya. Jam 17.15 ya. Oke Pak. Ya. Soalnya Pia pulangnya jam nyampe rumah sih jam 6, jam setengah 6. Tenang nawa. Nggak apa. Nanti karena pembelajaran saya kayak hari ini pertemuan misalkan. Nanti akan saya share link pembelajaran juga, video yang hari ini saya share sehingga bisa dipelajari kembali nanti. Ya.
Kalau materinya di share juga Pak. Sudah, di grup sudah, di LMS sudah. Oh siap. Nanti Jadi biasanya kalau saya pribadi share-nya itu 2, di LMS share sebagai bukti bahan ajar, kemudian di WhatsApp pun itu saya share link pembelajaran, video pembelajaran, biar nanti bisa dipelajari kembali ya. Karena kalau misalkan nggak ada begitu, biasanya teman-teman suka lupa lagi. Ya, sedangkan penjelasan hari ini yang saya sampaikan belum tentu nanti dengan kelas yang malam itu akan sama, penjelasannya berbeda. Oh, siap Pak. Ya, maksudnya cara bahasa penyampaian pasti tidak akan konsisten, pasti berbeda. Makanya saya memberikan fasilitas video pembelajaran buat teman-teman memudahkan. Ya. Lupa lagi catatan tidak komplit, mau review silahkan, tinggal putar lagi videonya. Ya. Nanti poin-poinnya apa saja, pembelajarannya apa saja, gitu sih. Dan kalau bahan pembelajaran saya, modulnya pasti sedikit, tidak akan banyak. Nanti ngobrol kayak gininya akan panjang, kemana arahnya, dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Makanya penting sekali untuk menyimak, bukan hanya cukup modulnya saja. Makanya saya tadi saya akan sampaikan melalui video ini, kemudian nanti saya sampaikan link rekaman hari ini. Gitu ya. Biar sama-sama kita pahami dan bisa mengevaluasi bersama ya. Gitu barudak. Alright. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik, Pak. Alright, Pak. Alright. Baik. Silakan, Kang Gilang, kumaha? Mau tanya. Boleh. Jadi ini teh jam 17.30 teh buat kelas apa aja ya, Pak? Gini, yang 17.00 itu kelas I2 ya? I2. Yang 19.30 kelas A dan D. Oh, soalnya saya kelas A kan, Pak. Tadi saya Gak apa-apa. masuk ke sini. Gak apa-apa, tenang. Tenang, hadir di jam seberapa hadir? Tadi pertengahan udah jam berapa tadi? 18 lebihan. Oh ya, tenang naon. Gak apa-apa, kalem ya. Tapi dia juga kelas A sih. Oh iya, ini juga kelas A. Makanya karena bingung tuh tadi teh di kelas mana gila. Tenang bro, kalem. Jadi gini teman-teman, kalau di saya mah misalkan ada jadwal, link masuk we tenang naon. Oh siapa? Oh iya, Ada link, siap, nggak jadi Pak. masalah kalau sama saya mah. Yang penting Jadi biar nanti makin mantep ya. nanti tugas jangan mencela-mencela ya, fokus di kelas yang teman-teman punya, kelas A tugasnya. Oh iya siap Pak. Misalkan begini teman-teman, aduh saya nggak hadir ya hari ini, mau hadir nggak apa-apa. Misalkan saya mau hadir di kelas yang hari Rebo, tenang naon. Nanti bilang ke saya, Pak saya mau ikut hadir ya ke kelas yang hari Rebo, minta linknya gitu ya. Oh iya siap Pak. Soalnya dia juga ada matkul yang bentrok sama Bapak sih. Oh gitunya, itu mah bisa diatur. Aturnya sebaik mungkin, fleksibel mungkin ya. Walaupun saya ngajar di hari Sabtu, kan kalau hari Sabtu itu offline ya. Saya akan memfasilitasi kelas hibrid. Maksudnya apa? Dalam satu waktu, saya mengajar online dan offline sekaligus. Oh, siap Pak. Jadi teman-teman yang jauh atau ketinggalan tidak hadir bisa ikut online, dan teman-teman yang di kampus pun bisa ikut hadir langsung tatap muka dengan saya. Alright, gitu. Mudah ya? Alright. Fleksibelnya Paknya. Ya, dibikin fleksibel aja gitu. Karena ya sekarang zamannya sudah berubah, nggak seperti saya dulu ya. Sekarang sudah, karena teman-teman media pembelajarannya sudah banyak. Dulu mah cari buku teh susah. Sekarang mah lihat aja, download banyak, betul nggak? Di YouTube banyak. Mau definisi naon tinggal di Google, Wikipedia loba, ya betul nggak? Kayak gitu teman-teman. Cuman yang diperlukan adalah praktisnya seperti apa, oke? Pak berarti Pia kalau udah hari ini ikut kelas Bapak jam 19.30 nggak usah lagi gitu? Iya, tenang naon. Oh. Tenang naon, tapi paham kan? Tadi? Paham. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi fleksibel kalau sama saya mah ya. Jadi kita bikin senyaman mungkin pembelajaran kita buat senyaman mungkin, jadi kita enjoy, tidak tertekan dalam pembelajaran ya. Gitu ya guys. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Silakan.
Nuhun Kang Gilang. Lagi menanyakan? Ada 6 menit lagi. Pak izin bertanya. Boleh. Kalau itu Pak, perbedaan manajemen keuangan perusahaan sama manajemen keuangan negara itu bedanya apa? Negara. Ya. Secara konseptual mah kalau manajemen keuangan itu sama-sama saja. Secara konsep dasarnya tadi TR min TC sama dengan terangkum dalam keuangan, manajemen keuangan. Yang membedakan apa? Ruang lingkupnya. Ya, perusahaan ya ruang lingkup perusahaan, sehingga variabel yang tadi menjadi sumber pendapatan, menjadi pengeluaran akan berbeda dengan variabel pendapatan dari sebuah negara. Betul nggak? Negara pendapatannya dari mana? Dari devisa, dari pajak, betul? Itu. Pengeluarannya apa? Untuk infrastruktur dan sebagainya begitu. Kalau perusahaan cakupannya lingkupnya ke perusahaan saja, tapi kalau untuk negara lebih luas lagi cakupannya, gitu. Oke? Gitu Teh. Ada lagi yang tanyakan? Cukup terjawab, Teh Yuni? Udah Pak, makasih Pak. Sama-sama Teh. Ada lagi, silakan yang bertanya. Masih 4 menit lagi. Bertanya? Cukup? Cukup Pak. Cukup, baik. Kalau cukup, alhamdulillah pertemuan pertama hari ini berakhir dengan indah. Ya, sama ketawa ketiwi yang jadi masalah gitu, tapi menyimak kalau itu. Jadi tidak mengantuk ya. Jadi nanti setelah keluar pertemuan pertama teh yang diceritakan lain manajemen keuangan anak. Resep jadi bapak eta mah. Jadi tengarti we keuangan mah gitu kan. Seserian gitu. Jadi ini kalian silahkan nanti simak kembali, baca kembali. Untuk pengayaan silahkan di Google banyak, dan nanti akan saya kasih soft copy buku tapi berbahasa Inggris sebagai bahan pengayaan ya. Nanti saya kasih bukunya gratis. Oke, kalian baca di situ. Secara konsep mah sama, cuma nanti penempatannya yang berbeda. Ya, penempatan yang berbeda. Dalam artian seksi iya mah kieu, tapi secara garis besar mah sama sebetulnya. Cuma dengan gaya bahasa yang berbeda, gitu ya, guys. Baik, teman-teman. Oke, alhamdulillah berakhir sudah pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Nah, yang akan lebih menarik lagi. Nanti sudah masuk ke laporan keuangan. Ya, jadi sebelum jauh kita belajar analisis dan sebagainya, kita kenalan dulu sama yang namanya laporan keuangan. Naon itu sebenarnya hari ini sudah sedikit-sedikit dibahas tentang itu. Jadi mata kuliah kami di manajemen keuangan itu terus satu pertemuan dengan pertemuan lainnya itu nyambung, kade. Kalewat hiji kaituna teu paham, pasti bingung. Ya, makanya saya fasilitasi dengan video biar sambung terus, nyambung terus. Karena sifatnya tematik nanti. Gitu. Ya, gitu teman-teman. Baik. Sepados teu nyang kolong teh kan waktos. Alah, luar biasa sih sudah dek ngawayang wae. Gitu. Ya. Baik. Oke, sekarang Kang Refka Nugraha silahkan pimpin doa penutup pada pertemuan pertama hari ini, Kang Refka. Silakan, Kang. Siapa? Izin Pak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran di malam hari ini, angkatnya kita berdoa menurut agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Ya, pertemuan pertama banyak hal-hal konyol yang terjadi. Mohon maafkan karena aku bukanlah manusia sempurna. Ya, guys. Kang Abdul Hakim, sampai jumpa minggu depan ya. Dan pakai sampona Head and Shoulder-nya eta. Siapa Pak? Eta Abdul Hakim.
Ya udah, Kang Refka, makasih ya. Ya Pak. Pada malam ini. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Tetap semangat. Pantau kembali nanti di LMS setiap apapun yang saya submit, tolong perhatikan dan jangan lupa presensi. Ya, itu karena mempengaruhi nanti. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk kelas ini bisa live. Silakan.